tahun, tapi tergantung berapa siapnya koperasi. Ya koperasi, tergantung berapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup. Kalau sindikasi kan itu jangan tarik. Udah banyak banget punya mereka, terserah mereka. Saya nggak ikut campur. Aku sedikit dong Pak. Kemarin Pak Banyak Bahlil juga boleh. sedikit Pak Purbaya Pak Purbaya Pak Bahlil kemarin sudah ketemu sama anak-anak di hari Jumat bilang kalau misalnya Tukin untuk Kementerian SDM itu udah ditandatangani oleh Pak Prabowo itu kenaikannya 100%. Itu dari Kemenkyu sendiri udah ada koordinasi untuk PNS Kementerian SDM. Itu udah ada koordinasi dengan Kenaikan 100% atau menjadi 100%? 100% Pak. apa berapa? Menjadi 100%. Iya pokoknya itu Pak. Itu udah ada koordinasinya belum Pak sama Kementerian Keuangan itu Saya nanti nggak tahu, saya dianggarkan. belum tahu kalau ada surat dari perintah presiden ya kita ikut. Cuman saya belum tahu. Oh, berarti di 2026 itu belum ada ini ya Pak ya untuk anggaran dilebihkan untuk Kementerian SDM. Anggarannya kan ada semua, cuman saya belum tahu untuk SDM seperti apa. Jadi belum sampai ke saya, nanti kalau sampai ke saya jelaskan. Itu kan berkat kerja keras Kementerian SDM. Kalau untuk Kemenkyu sendiri akan ada kenaikan untuk juga nggak sih Pak? Terus kita lihat aja nanti. Kalau untuk saya sih gaji saya udah kegedean. Untuk anak emang iya buah Pak? Bapak, Pak. Katanya lebih gede dari lebih kecil dari LPS kemarin Lebih Pak. kecil sudah tapi coba. dibanding yang lain cukup besar. Nggak perlu naik juga nggak apa-apa. Berarti kenaikan Tukin untuk Kementerian Keuangan nggak ada nih Pak rencananya. Mungkin ada. Berapa, Kapan nih Pak? Kapan Pak? Nanti kalau Kan udah bekerja keras Pak Jadi dari Belum, APBN. juga Pak. Apakah ada target misalnya Pak pertumbuhan ekonomi nanti berapa? Ini udah mau diusahakan atau apa gimana? belum ada. Nanti kalau pertumbuhan ekonominya bagus banget, Bangetnya itu tahun depan berapa? baru kita minta Bangetnya itu berapa? di atas 6%. Oh baru ya Pak. Baru jadi 100% Pak. Sudah karena kalau keuangan. Atau ini Pak kenaikan gaji PNS kemarin gimana Pak? Kelanjutannya kemarin kan Bapak Saya kemungkinan. belum tahu. Nanti saya diskusikan dulu sama teman-teman di kantor. Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, nggak boleh ceplos-ceplos. Oh iya nggak apa-apa ceplos-ceplos dikit-dikit Nggak Pak. boleh, nanti saya tinggal dimarahin. Kira-kira gitu, saya belum tahu yang mana, saya investigasi lagi ya. Oke, lagi. Pak Pak, soal utang pemerintah Pak, sejauh ini kan udah 9.000 triliun lebih ya Pak. Kalau strategi dari Bapak sendiri gimana Pak? Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, nggak ada kebocoran. Mengoptimalkan dampak anggaran ke perekonomian. Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonominya lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya sehingga saya bisa menekan defisit dari situ. Ke depan saya nggak tahu nih. Kalau ekonominya bisa tumbuh lebih cepat lagi ke depan harusnya sih dengan perbaikan juga di sektor penerimaan biaya cukai dan pajak, cortex dan lain-lain harusnya sih kita bisa expect perbaikan di tax to GDP ratio. Kalau real sector jalan dengan bagus seperti yang saya desain, tapi nggak langsung sekarang ya, bulan-bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan, harusnya itu akan menaikkan tax ratio hampir 0,5-1%. Itu berhubungan dengan minimal 100 triliun rupiah tambahan tax. Jadi saya harapkan real sector bisa tumbuh dengan effort. Makanya saya kesana sini memastikan hambatan-hambatan di sektor real bisa berkurang secara signifikan. Jadi saya kalau kesana sini bukan nggak ada kerjaan, karena saya bertaruh untuk triwulan ini paling nggak laju pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat dibanding triwulan sebelumnya. Kita targetkan di atas 5,5%. Kalau bisa syukur. Pak, tadi kan Nanti Bapak Bapak bilang cabai hijau depan. Kemarin udah kan Pak? Udah. Tapi kan kamu belum takdir. Mau takdir? Boleh. Dan nanti kalau di atas 5,5 gue takdir semuanya. Ayam cabai hijau lagi Pak. Murah ya? Terserah mau yang mana? Pak, tadi kan Bapak bilang konsumen Pak sudah mulai kepercayaan ke pemerintah kan sudah mulai membaik Pak. Bapak melihatnya tren belanja masyarakat saat ini seperti apa sih Pak? Apa? Tren belanja masyarakat Sepertinya seperti sudah membaik. Kalau lihat data dari Bank Sentral katanya retail salesnya mulai naik. Kalau anecdotal evidence dari orang-orang di daerah sepertinya udah naik juga. Ada yang jual mobilnya mulai laku, jual motor udah mulai ada, permintaan kredit dan lain-lain sepertinya udah bergerak. Kalau saya lihat dari indeks kepercayaan konsumen kan udah naik lagi ke level yang menuju 100, dekat lagi ke 100 dibanding level yang rendah sekali di bulan sebelumnya. Artinya memang mereka melihat kondisi ekonomi mereka sekarang dan ke depan akan membaik terus. Jadi kalau optimisme sudah membaik, itu adalah landasan yang kuat untuk saya untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi ke depan. Karena ketika mereka optimis,
Ya, mereka nggak akan terlalu jalan lagi deh. Saya harapkan mereka bisa melihat pulang-pulang untuk cari kerja, berbisnis dan lain-lain. Nanti kalau masih kurang uangnya, saya akan pindahkan lagi sebagian ke sistem perbankan supaya ekonominya semakin bergerak. Jadi jangan takut, saya masih punya senjata cukup banyak. Pak, Oke, 200 Pak, sekali triliun lagi, itu sudah Pak, terasa belum sih Pak? untuk menekankan berarti kalau misalnya nanti emang udah ada surat yang kepres yang ditandatanganin oleh Pak Presiden itu mengenai tukin itu Kementerian Keuangan siap memberikan ya Pak untuk Kementerian SDM. Memang prosedur dari Sebelumnya presiden. sebelumnya Biasanya kayak PAN RB dulu, ada prosedurnya tuh. iya ada PNRB dulu Kalau udah Pak. semua selesai ya kita ikut tuh. Soalnya itu Nggak kan ada sebenarnya udah ada tahun lalu Pak. Sebelumnya Menteri SDM juga udah pernah nyindir Menteri Keuangan sebelumnya karena ternyata nggak dikasih gitu. Kalau perintah presiden kan nggak bisa dilawan. Saya nggak tahu apa ground saya untuk melawan perintah presiden. Paling diskusi sedikit, wah jangan 100 kurang sedikit. Misalnya kalau anggarannya nggak cukup, Kan PNBP kan mereka dari energi katanya tertinggi Pak. Masa itu aja susah banget. Waktu itu sindirannya gitu Pak gitu. nanti saya Sindirannya. lihat. Lo mau ngadu sama Pak Bahlil ya? Enggak Pak, waktu itu benar. Nggak, saya nggak, nanti kita lihat. Sepertinya sih udah lebih bagus daripada sebelumnya kan. Oh iya. Jadi kita lihat seperti apa perintah presidennya, saya akan ikutin. Pak sama satu lagi Pak terkait sekarang kan konsumennya Kamu dari mana sih? Maju juga pertanyaan yang lain, diam aja. dari CNN Pak. Oh, lu CNN lo. Pak kemarin Kan kan gue kemarin udah kesana, tadi udah kesana. iya Pak ini Tadi beda ya? Pak. Ini Tadi udah kesana, udah pemain cukup cadangan yang Pak, pemain cadangan Pak. Pemain Yang lain, cadangan. yang Pak, lain. Pak, soal subsidi pembelian Pertalite kan agak menurun nih Pak karena mereka pindah ke non subsidinya Pak. Untuk subsidi sendiri kan udah dianggarkan tiap tahun nih Pak. Cuman karena ini kan kemarin ada kejadian yang kita tidak inginkan kan Pak yang menurunkan permintaan Pertalite. Nah, itu apakah anggaran untuk subsidi akan berkurang Pak? Untuk di tahun ini realisasinya seperti apa? Apakah tetap 100%? Kalau tahun-tahun sebelumnya kan lebih tinggi ya Pak kalau tahun Kita ini. lihat tagihan dari Pertamina seperti apa. Kalau untuk sekarang kan nanti dia kirim ke saya akhir tahun atau awal tahun depan. Nanti baru kita akses, baru kita bayar setelah asesmen itu. Jadi kalau udah dibayar pasti kalau dibayar ke Pertamina yang mengeluarkan biaya pasti kita bayar. Ya jangan Anda anggap pemerintah tukang ngemplang. Satu lagi Pak. Ya, sebenarnya Pak, terkait meningkatkan penerimaan pajak Pak, waktu itu sebelumnya kan Pak Wamen Agiko pernah menyebutkan kalau akan mencari dari underground ekonomi. Kalau sekarang itu update-nya seperti apa Pak untuk underground ekonomi? Anda tahu underground ekonomi itu apa? Yang di bawah tanah kayak yang enggak legal gitu. Bukan Pak. Ini. Kehitung aja susah gimana Anda ngitungnya. Oh iya. Namanya underground. Saya jadi nggak tahu potensinya berapa sebetulnya. Itu yang hitung-hitung larang semuanya. Kalau ada kan bukan underground, lah di atas tanah kayak bisa kehitung. Itu kan tebak manggis semua. Jadi saya nggak tahu kebijakan apa untuk menarik underground ekonomi sebesar berapa. Karena size-nya juga nggak terlalu clear. Tapi nanti kayaknya ada kebijakan untuk menarik itu sana deh. Mungkin dari perbankan. Tapi saya sedang didiskusikan kan. Ada sih diskusinya lanjut. Penangkapan besar-besaran itu gimana Pak update-nya Pak? Nanti lihat update-nya beberapa minggu ke depan ya. Kita akan ke lapangan. Mungkin saya ajak ke lapangan ya. Pak, underground ekonomi kemarin kata Pak Wamen kan potensinya cukup besar Pak. Tapi maksudnya apakah tidak dibahas lagi? Coba state berapa besarnya? Gimana ngukurnya? Orang underground, dia juga pasti tebak-tebakan. Kalau bisa di atas dihitung berarti bukan underground. Itu tebaknya pasti tebak manggis. Gimana gini? Emang ada yang nggak tercatat di ekonomi? Kenapa kamu jadi takut? Ya, tebak manggis kalau bilang oh, berarti Pak Wamen tebak manggis ya. Mungkin coba tanya dia berapa size-nya? Wamen Gimana Pak, cara Pak. ngitungnya? Pak Wamennya Pak, nanti tanyain ya Pak. Anda yang tanya ke saya loh. Jangan nggak, kalau angkanya clear bisa saya dihitung betul, saya akan kejar. Cuman kalau dikejar betul ini mengejar sesuatu yang seolah-olah ada tapi nggak bisa dihitung. Jadi saya mau narikin berapa saya mau ambil. Nggak tahu orang size berapa, nggak terlalu clear. Kalau 1.000 triliun misalnya, oke saya hajar 50%-nya kan dapat 500 triliun. Ini kan enggak, saya nggak tahu berapa. Itu yang saya bilang, orang sering bilang ada underground ekonomi, ada underground ekonomi bisa diambil, bisa dimasukkan ke sistem. Sahnya sekian, gimana ngitungnya? Jadi agak ilmiah sedikit. Saya juga bukannya nggak mau, saya mau. Cuma hitungan mereka nggak terlalu clear, bukan dari Wamen ya, dari yang lain-lain. Semuanya udah ngomong underground ekonomi. Apalagi siapa? Siapa lagi ngomong? Baru Pak Wamen seperti itu jadi perdebatan sih. Underground sudah lama diomongin, dari dulu mau diomongin, mau diserap. Ininya zero, apanya resultnya. Jadi daripada yang ngomongin itu, saya perbaikin yang ada dulu yang bukan underground, yang di atas tanah, yang kelihatan ada kelemahannya, yang saya perbaiki. Saya kejar itu dulu. Nanti kalau itu selesai semua, baru yang lain lagi.
Pak, yang 200 triliun udah berdampak belum Pak ya ke sektor Ya. real? Yang 200 triliun itu Sudah. berdampak ya Pak? Yang tadi perbaikan di sentimen masyarakat karena ekonomi mereka anggap membaik, dari situ asalnya utamanya. Jadi mereka udah mulai ngelihat ada harapan di perekonomian ke depan lebih bagus, sehingga ketika ditanya bagaimana kinerja pemerintah atau apa pandangan mereka terhadap pemerintah, membaiknya amat signifikan dibanding bulan September. Ini semua karena perintah Pak Prabowo yang tegas, beresin pur, siap. Dan ini kita jalankan perintah Presiden, untung pas. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Sini aja guys. Sudah. Jadi berarti dia udah bisa nyalurkan uang itu. Jadi nanti kalau perlu yang lain-lain tambah, tapi as of sekarang, pada saat ini dengan waktu ini dia bisa gelontorkan uangnya kalau kooperatif sudah siap. Jadi nggak ada masalah lagi di Departemen Keuangan. Termasuk untuk yang Agrinas itu Pak. Kan ada invest baru yang nomor 17. Menkyu katanya diminta untuk menggelontorkan dana dari Himbara dan BSI untuk Agrinas. Nggak bisa gimana gelontorin. Kita kasih surat Untuk ke menambah Agrinas bahwa itu likuiditas. dijamin. Jadi ketika itu Agrinas tahu, Himbara tahu bahwa pinjamannya dijamin pemerintah, yang mereka bisa menyalurkan pinjaman.